Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan untuk kita semua, dan pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, nikmat iman Islam, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalam bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Di dalam bulan Ramadan tahun ini insyaallah kita baca daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Hashim Ibn Ash'ari, yang mana kitab ini Al-Faqih riwayatkan dari Syekhna Kiai Haji Muhammad Nur Khair, beliau dari ayahnya yaitu Kiai Haji Abdul Mu'id Al-Anwar, kemudian dari cucu daripada mu'alif yaitu Kiai Haji Isom Habib. Kemudian daripada itu Syekh Kiai Haji Muhammad Nur Khair juga meriwayatkan dari Kiai Fahmi Habib dari saudaranya yaitu Kiai Muhammad Usam Habib dari Al-Mu'allif. Kemudian Kiai Abdul Mu'id Anwar meriwayatkan dari gurunya juga yang waktu itu belajar di pesantren Tebu Ireng, Jombang, yaitu dari Kiai Idris Kamali. Wa bi'idznillah ta'ala kita akan mengarungi, mempelajari dan juga menata hati kita dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Terlebih lagi kita sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu, sangat perlu kita untuk selalu mempelajari dan juga mengamalkan daripada ilmu kita, dan tentu kita mengamalkan ilmu kita dengan sadar. Ilmu tanpa adab bagaikan jasad tanpa ruh, yang mana ketika jasad itu tiada ruh, maka jasad tersebut tidak lagi hidup. Dan di sini Al-Faqih menggunakan nuskah dari Taba'ah Maktabatul Musi seperti ini. Ini Taba'ah ula, Taba'ah pertama. Kemudian di samping ada kitab yang ditahqiq oleh cucu daripada mu'allif. Di sini ada foto beliau, Hadratus Syekh
Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim Asy'ari, ini ada kitab Irsyadus Sari yang di dalamnya tergandung kitab-kitab yang dituliskan oleh beliau. Kalau di dalam Irsyadus Sari ini tertuliskan dengan masih tulisan tangan. Sedangkan yang ada dalam kitab mutaba'ah daripada Maktabatul Musi itu sudah menggunakan komputer. Di sini ada muqaddimah tahqiq, yang mana muqaddimah ini memiliki faidah yang sangat luar biasa. Saya membaca sedikit, memiliki faidah yang sangat luar biasa, maka perlu kita untuk sedikit melihat daripada kitab tersebut, daripada muqaddimah dari muhaqqiq, yaitu Syekhuna Dr. Luqman Hakim Al-Lumbugi. Beliau berasal dari daerah Lombok, Al-Azhari, di mana muhaqqiq adalah beliau juga dari Al-Azhar Syarif. Beliau sarjana dari Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, kemudian magister dan doktor dari takhasus hadis, Dan insyaallah kita akan beristifadah daripada apa yang beliau tahqiqkan dan beliau ta'liqkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaqqiq hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-adaba unwana ar-ruqya wan najah. Wa addaba ibadahu wa raqqa bihim ila sa'adati wal falah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-lail was-sabah. Wa ba'du. Fa innal adaba huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Yang pertama beliau buka dengan hamdalah, kemudian salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fa innal adaba huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Bahwasanya adab itu merupakan suatu hal yang mana dengan adab itu kita akan memiliki akhlak yang mulia. Wal akhdhu bi makarimil akhlaqi huwa thamaratu syajaratil Islam. Wal akhdhu bi makarimil akhlaq, dan mengambil daripada kemuliaan akhlak itu merupakan samratu syajaratil Islam. Maka di sini terdapat apa yang kita sebut dalam ilmu balaghah adalah at-tashbih. Ada yang tahu at-tashbih? Di dalam balaghah kita mengenal ada yang kita sebut dengan namanya tashbih. Tashbih ada kalanya dia memiliki 4 arkan. Ada kalanya memiliki 4 arkan dan ada kalanya dihapuskan daripada arkan tersebut, tersisa beberapa arkan. Ada di sana yang kita sebut dengan namanya tashbih mufassal, yang mana dia disebutkan daripada wajh syabahnya. Ada yang kita kenal dengan namanya tashbih muakkad, yang mana tashbih tersebut disebutkan apa? Disebutkan adatut tashbih. Dan ada yang kita sebut dengan namanya tashbih baligh. Tashbih baligh itu apabila ada musyabbah dan musyabbah bi, kemudian ada tashbih dan wajh musyabbah itu dihapuskan, maka itu kita sebut dengan namanya tashbih baligh. Wal akhdhu bi makarimil akhlaq huwa thamratu syajaratil Islam. Kemuliaan
terutama pada saat itu adalah bangsa jahiliyah, yang mana bangsa jahiliyah kita kenal dengan perilakunya, kemudian bagaimanakah kehidupannya, bi'ah daripada kehidupan mereka, yang mana mereka suka membunuh daripada anak-anak perempuan misalkan. Maka di situ Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian akhlak di sini tidak hanya diutus ataupun disampaikan atau diajarkan untuk bangsa Arab, tetapi juga diajarkan untuk seluruh umat daripada baginda Rasulullah SAW, bahkan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tariqul qasar, pertama ada innama, yang kedua ada an-nafyu wal istisna. An-nafyu wal istisna. Pertama dinafikan, setelah itu diisbatkan. Maka kalau kita ingin mengerti dan memahami nafi wal istisna, maka kita ambil an-nafyu wal istisna, kemudian kita isbatkan apa yang ada di situ dengan menafikan yang lainnya. Contoh, la ilaha illallah, ada la, ada illah. La ilaha illallah. Ketika di sini menggunakan tariqul qasr, maka di situ memiliki makna, artinya adalah mengisbatkan sesuatu itu dan menafikan yang lainnya. Artinya apa? La ilaha illallah artinya satu-satunya yang memiliki sifat ilahiyah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ilahiyah. Maka di sana kita kenal ayat yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana asalnya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi di sini ada namanya salah satu tarik daripada qasar, yaitu namanya adalah taqdim ala mahabbuhu ta'khir, yaitu mentakdimkan, mendahulukan daripada apa yang seharusnya dia di akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini artinya apa? Artinya kita betul-betul mengisbatkan bahwasanya kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta dengan sebaik-baiknya permintaan dan sebenar-benarnya permintaan hanya kepada Allah. Ketika Allah katakan wa ilaihi turja'un, khabar muqaddam, wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un berarti memiliki makna apa? Kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah kembali kepada yang lain. Walaupun orang-orang itu menyembah selain Allah, wa ilaihi turja'un, maka tetap orang-orang itu akan dikembalikan kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Wa bihi madahallahu nabiyahu fil Qur'an faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la'ala khuluqin 'azim, bahwasanya engkau senantiasa, di sini yufidu atau tufidul istimrar. La'ala khuluqin 'azim, engkau senantiasa di dalam akhlak yang tertinggi. Walamma kana sya'nu kadzalik, sara al-adabu unwan al-falah wa sa'adah. Sara merupakan apa? Kawan daripada kana wa Tuhan. Ada di sana sara al-adabu unwan al-falah wa sa'adah.
Maka akhlak itu menjadi apa? Al-adab unwan al-falahi wa sa'adah. Maka adab itu akan menjadi alamat atau menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Kita belajar, kita menuntut ilmu untuk apa? Agar kita berakhlak, agar kita beradab. Beradab kepada siapa? Agar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita beradab kepada guru-guru kita. Kita beradab kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada sesama makhluk. Sara al-adabu unwan al-falahi wa sa'adah. Kalau kita boleh paham, ada yang kita kenal dengan namanya isti'arah. Isti'arah itu ada secara garis besar, secara umum isti'arah itu ada dua. Ada yang kita kenal dengan namanya isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah makniyah. Bagaimana kita boleh membedakan antara isti'arah makniyah dan isti'arah tasrihiyah? Kalau kita kata isti'arah tasrihiyah berarti dia ada sharih. Apa yang sharih? Yang sharih adalah musyabbah bih. Ketika kita punya nama dengan nama tashbih baligh. Paham tashbih baligh? Pertama, tashbih itu mufassal dan muakkad, yang mana 4 daripada arkan itu semua ada. Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Maka dia ada 4 arkan. Bila mana ada tashbih dan wajh syabah, kita hapuskan
Al-adab. Al-adab, al-adab itu memiliki berbagai makna. Al-adab dari masa al-jahiliyah. Kita mengenal, kita kenal dengan namanya adab jahili. Ada kita kenal dengan namanya adab Islami. Ada kita kenal dengan namanya adab Abbasi. Ada Umawi. Kemudian Abbasi. Adab-adab itu memiliki makna yang berubah-ubah dari masa ke masa. Ketika zaman jahiliyah, al-adab sebagian menggunakan sukun al-adbu dengan dal, ada yang sebagian dengan fathah al-adabu. Itu bermakna ad-da'watu ila ta'am. Kalau kita pernah belajar adabul jahili, itu ada pembahasan tentang berubahnya lafaz al-adab. Setelah itu ada pada masa Islam. Fi sadril Islam itu berubah menjadi tahdib wa akhlak, menjadikan makna adab itu adalah akhlak. Adab berubah menjadi makna akhlak. Itu ada pada masa Islam. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adabani Rabbi." Adabani Rabbi. Di sini memberikan petunjuk bahwasanya adab pada masa sadril Islam itu bermakna tahdib wal akhlak. Kemudian kita masuk pada masa al-Umawi. Di masa awal-awal Umawi, adab itu masih memiliki makna bahwasanya adab itu adalah tahdib wal akhlak, karena dia masih ikut dengan Islam, fi sadril Islam. Kita ada masa jahili. Jahili itu kapan? Jahili itu dimulai dari 150 tahun sebelum masuknya Islam Jazirah Arab. Kemudian setelah Islam masuk, maka dihitung sebagai fi sadril Islam sampai tahun 41. Kemudian setelah itu ada kita kenal dengan namanya adab Umawi. Al-adab Umawi berarti dari 42 sampai 131 Hijriah. Nah, maka di Umawi ini, di awal masa Umawi memiliki makna bahwasanya al-adab itu adalah al-adab at-ta'limi, adab al-akhlaq aw tahdib. Kemudian di pertengahan daripada masa Umawi berubah menjadi at-ta'lim. Adab bermakna ta'lim. Maka kita kenal ada namanya adab fi sadril Islam. Kemudian ada adab al-Umawi, adab jahiliyah, kita kenal namanya sastra. Maka adab itu dipakai juga buat ilmu. Satu buat akhlak, satu buat ilmu. Kemudian masuk masa Abbasi, dipakailah dua-duanya. Kita pakai juga buat akhlak, kita pakai juga buat ilmu. Itu adalah lafaz daripada adab. Sara al-adabu unwan al-falahi wa sa'adah. Di sini ada musyabbah, yaitu al-adab.